Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Sebelum mulai ke inti dari video ini, saya mau kenalin diri saya terlebih dahulu. Nama saya Handi Ketriana Marta, saya mahasiswa kelas 3 Ilmu Komunikasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dan di video kali ini, saya mau ngejelasin paradigma konstruktivisme dalam kajian analisis framing. Nah, daripada berlama-lama, mending kita lanjut ke inti dari video ini. Let's check it out. Apa sih yang dimaksud konstruktivisme? Menurut Matteo, dalam buku karya Paul Suparno, terbitan tahun 1997, konstruktivisme merupakan salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah bentukan kita sendiri. Dan menurut Piaget, bahwa semua pengetahuan adalah suatu bentukan dari kegiatan atau tindakan seseorang. Dan karena di video kali ini kita lagi bahas paradigma konstruktivisme, kita bahas dulu apa sih paradigma itu. Menurut buku metodologi penelitian kualitatif karya Mulyana yang dipublis pada tahun 2003, paradigma itu merupakan suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma ini tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah maupun masuk akal. Kalau paradigma konstruktivisme itu sendiri, di mana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme ini berada dalam perspektif interpretivisme atau bisa disebut penafsiran dan terbagi dalam 3 jenis, yaitu ada interaksi simbolik, fenomenologis, dan hermeneutik. Dan paradigma konstruktivisme itu dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis. Ciri-ciri karakteristis paradigma konstruktivis ada apa aja sih? Nah, yang pertama, epistemologi atau cara pandang terhadap realitas kebenaran yang diyakini merupakan hasil konstruksi manusia. Lalu yang kedua ada ontologi. Konstruktivisme meyakini relativitas kebenaran yang dirumuskan secara sosial. Lalu yang ketiga ada aksiologi. Tujuan etis dalam konstruktivisme adalah mengupayakan bentuk rekonstruksi realitas sosial secara dialektis antara peneliti dan pelaku sosial yang diteliti. Lalu yang terakhir ini ada metodologi. Dalam konstruktivisme, metodologi yang dibangun adalah reflektif atau dialektik. Pencarian pemahaman bersama tentang realitas diusahakan melalui proses interaksi seluruh pelaku sosial yang terlibat. Nah, kita mulai masuk ke bagian analisis framing. Apa sih analisis framing itu? Buat teman-teman yang belum tahu, analisis framing itu merupakan suatu analisis yang dipakai untuk mengungkapkan bagaimana seorang wartawan dari semua media tertentu untuk menyeleksi atau mengkonstruksi suatu realitas atas kasus tertentu. Analisis framing adalah salah satu metode analisis teks yang berada dalam kategori paradigma konstruktivis. Paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi hasil dari konstruksi. Contoh dari kasus ini adalah ada pemberitaan tentang isu penyerangan ulama di Indonesia. Dalam harian kompas.com dan republika.co.id, tujuan penelitian ini adalah mengetahui bingkai pemberitaan isu penyerangan ulama di Indonesia. Dalam harian Kompas dan Republika, penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif. Metode analisis yang digunakan yakni analisis framing model Robert and Edman yang memiliki 4 perangkat menentukan pembingkaian berita, yaitu define problem, diagnose causes, make moral judgment, dan treatment recommendation. Penelitian ini menggunakan 2 teori, yaitu jurnalistik, pemberitaan online, dan konstruksi realitas dalam pemberitaan. Sedangkan media online yang peneliti pilih adalah media Kompas dan Republika dengan pemberitaan yang diunggah ke dalam portal berita online. Kedua media tersebut terdapat 8 berita yang dianalisis pada penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembingkaian berita oleh Kompas dan Republika tidak lepas dari ideologi masing-masing media dan memiliki kepentingan masing-masing dalam pemberitaannya. Pemberitaan Kompas lebih memihak pada citra pemerintahan, khususnya pihak kepolisian dalam menangani kasus isu penyerangan ulama di Indonesia. Kompas menonjolkan fenomena isu sebagai isu hoaks secara keseluruhan yang memiliki motif politik. Selain itu, Kompas menekankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta masyarakat diajak selektif dalam memilah berita sebagai solusi terbaik yang diberikan.
Pemberitaan Republika cenderung menonjolkan kritik terhadap langkah pemerintah atau kepolisian, khususnya kinerja kepolisian dalam menangani kasus. Kritik dan saran yang diberikan sebagai upaya penegakan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Selain itu, krisis moral sebagai salah satu masalah kepribadian yang mesti diperbaiki bersama. Nah, mungkin cukup segitu aja ya teman-teman penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai paradigma konstruktivisme dalam kajian analisis framing. Semoga bisa teman-teman pahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andika, shining out.